Perkenalkan, nama saya Rinaldi Kusumsilitonga, NIM 118230089, kelas RA. Di sini saya akan mempresentasikan tugas batas wilayah saya mengenai FIR atau Flight Information Region. FIR berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tatanan Navigasi Penerbangan Nasional pada bab 1 pasal 1 nomor 15 menjelaskan bahwa Flight Information Region adalah suatu daerah dengan dimensi tertentu di mana pelayanan informasi penerbangan atau Flight Information Service yang lebih sering disebut dengan FIS dan pelayanan kesiagaan atau Alerting Service diberikan. Nah, apa sih FIS dan Alerting Service itu? FIS merupakan pelayanan yang memberi informasi secara penuh untuk tujuan keselamatan dan efisiensi dalam penerbangan. Sedangkan Alerting Service itu merupakan pelayanan yang diberikan oleh suatu organisasi atau lembaga yang berkaitan dengan dunia penerbangan yang menitik beratkan pertolongan dalam pencarian dalam keadaan tertentu dalam dunia penerbangan. Untuk FIR di negara Indonesia tersendiri ada dua, yaitu Jakarta FIR dan Ujung Pandang FIR. Untuk bagian barat dominan merupakan di daerah Jakarta FIR dan di bagian timur dikelola di bagian Ujung Pandang FIR. Peta berikut merupakan pembagian Jakarta FIR dan Ujung Pandang FIR di daerah negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumber peta merupakan saya dapatkan dari Airnav Indonesia. Airnav Indonesia ini merupakan organisasi atau lembaga yang mengelola penerbangan di negara Republik Indonesia. Sesuai data dari Airnav Indonesia yang merupakan pengelola dan pelayan navigasi penerbangan di seluruh wilayah Indonesia, FIR di Indonesia itu yang tadi yang saya katakan ada dua, yaitu Jakarta FIR dan Ujung Pandang FIR ini memiliki total luas sekitar 5.100.093.252 km persegi dan luas wilayahnya ada 4.110.752 km persegi. Untuk wilayah operasi Airnav Indonesia atau FIR ini berbatasan dengan 8 FIR yang ada di sekelilingnya. Untuk wilayah utaranya ada Kuala Lumpur FIR, Singapura FIR, Kota Kinabalu FIR, Manila FIR, Auckland FIR. Dan di bagian timurnya ada berbatasan dengan Papua Nugini, yaitu Port Moresby FIR. Untuk bagian selatan yang berbatasan merupakan Melbourne FIR dan Brisbane FIR milik Australia. Dan di bagian kiri ada Colombo FIR dan Chennai FIR yang milik India. Dari isu yang kita lihat di sini dari sepanjang 2017 sampai 2019 ada beberapa isu mengenai FIR yang ada di Kepulauan Natuna, di mana FIR yang seharusnya berada di Republik Indonesia, negara Kesatuan Republik Indonesia ini dikelola dari tahun 1946 oleh negara Singapura. Alasan sendiri dapat dilihat bahwa pada Konvensi International Civil Aviation Organization atau ICAO di Dublin, Irlandia 1946, bahwa Indonesia masih dirasa belum sanggup atau belum memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk mengelola penerbangan di sekitar Selat Malaka atau dalam hal ini merupakan Kepulauan Natuna dan Kepulauan Riau. Sehingga pada hasilnya Singapura yang pada saat itu masih dalam kekuasaan Inggris lebih layak atau lebih sanggup dalam memenuhi kebutuhan penerbangan dan peralatan di daerah Kepulauan Riau tersebut. Untuk sektor penerbangan yang dikelola Singapura sendiri adalah di sektor A dan sektor C. Sedangkan setahu saya di bagian sektor B dikelola oleh Malaysia. Akuisisi FIR NKRI dari pengelolaan Singapura ini dapat dilihat dari peta yang di garis merah, yaitu di sekitar Semenanjung Malaka, Kepulauan Riau, Sarawak, Natuna, dan Tanjung Pinang dengan luas sekitar 100 mil laut atau sekitar 1.825 km. Upaya pengambilan kembali FIR ini sudah dilakukan sejak 1991 dan di ACC atau dirapatkan pada pertemuan ICAO di Bangkok, Thailand 1993. Pada saat itu Indonesia mencoba mengajukan pengelolaan FIR, namun ditolak karena dianggap masih belum memiliki infrastruktur yang memadai, atau dalam kata lain Singapura masih dianggap lebih layak dalam mengelola wilayah tersebut. Hingga pada pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, ada poin yang menyatakan bahwa wilayah FIR tersebut harus berada di negara Republik Indonesia
sebelum tahun 2024, dan ditambah lagi instruksi Presiden tertanggal 18 September 2015 di mana titik terangnya pada 12 September 2019 kerangka negosiasi telah jadi, dan 7 Oktober 2019 kedua pihak Singapura dan Indonesia telah menandatangani perjanjian tersebut. Selanjutnya, menurut saya kenapa FIR ini harus berada di tangan Indonesia untuk memenuhi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam hal ini, negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia ini berarti dalam hal ini yang dilindungi adalah darat, laut, dan udara. Dalam hal ini berarti untuk memenuhi pembukaan Undang-Undang 1945 ini daerah FIR yang dalam hal ini merupakan daerah udara Indonesia harus dilindungi. Selain itu, Air Power Indonesia harus mampu melindungi seluruh wilayah udara untuk mendukung upaya mencapai poros maritim dunia sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang penerbangan yang sebelumnya saya bahas. Selanjutnya ada juga isu FIR antara Singapura dan Selandia Baru. Sebenarnya saya masih kurang mendapat informasi mengenai hal ini karena sumbernya masih kurang banyak, tapi dari sumber yang saya dapat, menurut saya hal ini FIR ini yang dibahas di sini adalah merupakan perkiraan dan sarana tempat latihan pesawat F-15, di mana Singapura yang memiliki keterbatasan wilayah ingin menyewa suatu daerah di daerah Selandia Baru, di mana hal yang disewa di sini bukan hanya daratannya melainkan wilayah terbangnya juga. Dari artikel yang saya temukan ada dua, tahun 2017 dan 2019. Artikel yang 2017 menyatakan bahwa ada lampu hijau dari pihak Selandia Baru bahwa Singapura akan buat pangkalan pesawat tempur di wilayah Selandia Baru. Namun di 2019 ada artikel lagi yang saya baca bahwa wacana atau upaya ini ditolak oleh Menteri Pertahanan yang baru. Untuk pangkalan udara tersendiri berada di daerah Ohakea, Selandia Baru. Ini timelinenya. Pada 2017, Menteri Pertahanan Selandia Baru, Gary Brownlee, melihat adanya celah bahwa ketika ada 400 prajurit Singapura atau lebih nantinya yang tinggal di pangkalan tersebut, mungkin akan ada interaksi ekonomi dan sosial antara warga dan pihak Singapura. Maka akan ada hubungan mutualisme di mana akan antara Singapura dan Selandia Baru akan saling diuntungkan. Namun Menteri Pertahanan Selandia Baru pada 2019 kan berganti menjadi Ron Mark. Nah, dari kebijakan beliau melihat adanya pihak dari masyarakat yang kurang terima, di mana jenis pesawat F-15 ini merupakan pesawat tempur yang memiliki suara kebisingan yang cukup tinggi dan memiliki tingkat pencemaran lingkungan yang tinggi. Jadi beberapa masyarakat atau beberapa golongan menolak wacana Singapura untuk latihan atau membuat wilayah tempur di daerah Selandia Baru. Sekian dari presentasi saya. Menurut saya bahwa memang daerah FIR merupakan daerah yang harus dikuasai oleh negara itu sendiri, bukan negara lain, baik itu disewakan atau diambil alih. Menurut saya kedaulatan sesuai dengan Konvensi International Civil Aviation Organization tahun 1946 yang menyatakan bahwa kedaulatan yang berada di laut, darat, dan udara itu harus dilindungi dan diberikan kepada pihak yang bersangkutan. Sekian dari presentasi saya. Saya Renaldi Kusnasilitonga. Terima kasih.